Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hamala Dewi. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Perlakuan Akuntansi atas Persediaan Bahan pada PT Sims Indonesia. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Koordinator Program Studi Akuntansi Ibu Yanti SEMAK, dan yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah sabar dalam membantu saya pembuatan hasil laporan kerja praktek ini, yaitu Ibu Dian Purwandari SEMAK. Dan yang ketiga, kepada yang terhormat Ibu Lilis Lasmini SEMAK selaku dosen penguji, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang keempat, saya ucapkan kepada rekan-rekan kerja dan sahabat semua yang telah mensupport saya dalam pembuatan laporan kerja praktik ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan kerja praktik saya yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum perusahaan. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Memasuki poin pertama, yaitu pendahuluan, terdiri dari satu, latar belakang. Pengertian kerja praktik itu sendiri adalah suatu mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mata kuliah ini dapat diambil setelah menempuh kurang lebih 80 SKS. Kerja praktik ini bertujuan untuk mengembangkan potensi diri sehingga dapat memecahkan masalah di dunia kerja maupun perusahaan. Dan yang kedua, ada tujuan melakukan kerja praktik. Kerja praktik ini bertujuan satu, untuk mengetahui cara pencatatan persediaan yang digunakan pada PT Sims Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk pemahaman lebih lanjut tentang dunia kerja pada perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga, ada pelaksanaan kerja praktik. Waktu pelaksanaan kerja praktik dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 hingga 31 Maret 2021. Selanjutnya, memasuki poin kedua, yaitu gambaran umum perusahaan. Di sini terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama adalah sejarah perusahaan. PT Sims Indonesia ini berdiri pada bulan Juli tahun 2012 yang merupakan suatu anak perusahaan dari PT Sik Jepang. Perusahaan ini beralamatkan di Jalan Maligi 8, Lot S4, Marga Karya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. PT Sims Indonesia ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bagian manufaktur bidang elektronik. PT Sims Indonesia terdiri dari 2 departemen, yaitu Departemen PCBA dan Departemen Emro. Pemilik perusahaan ini bernama Shiro Murai dan Kasio Mures. Kantor utama perusahaan ini berada di Osaka, Jepang, dan kantor pemasarannya berada di Tokyo, Jepang. Kedua, ada struktur organisasi. Di sini terdiri dari yang pertama, yaitu Presiden Direktur memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin suatu perusahaan atau grup dalam berbasis serta menjadi jembatan bagi dunia luar dan organisasi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, direktur, yaitu memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk perencanaan sistem manajemen mutu, terutama kebijakan mutu dan sasaran mutu. Dan yang ketiga, ada manajemen. Manajemen bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk pengaluran sistem manajemen mutu serta penerapan kepada departemen di bawahannya. Selanjutnya, yang keempat, ada wakil manajemen. Memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan penerapan dan ketentuan dari sistem manajemen mutu apakah sudah dilakukan oleh bagian produksi atau belum, dan melaporkannya kepada bagian direksi. Yang kelima, ada kepala departemen
QC dan QA. Di sini Departemen QC dan QA memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memberikan informasi spesifikasi suatu produk, apakah produk tersebut good atau not good, dan melakukan modifikasi suatu produk sesuai dengan standar, serta melaporkan kinerja produksi apakah sudah sesuai dengan WI atau melakukan penyimpangan. Dan yang keenam, ada kepala departemen produksi, yaitu memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengontrol jalannya proses produksi apakah sudah sesuai dengan standar atau masih ada penyimpangan. Yang ketujuh, ada kepala departemen purchasing yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam bagian pembelian sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, ada kepala departemen maintenance yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengontrol fasilitas yang ada di dalam produksi guna memperlancar jalannya produksi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kesembilan, ada kepala departemen PPC yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam perancangan produk dan pemasaran produk sesuai dengan ketersediaan dan pengemasan. Yang ke-10, ada kepala departemen HRG dan GA memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk ketersediaan sumber daya seperti merekrut karyawan baru sesuai dengan langkah-langkah dan kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya memasuki poin ketiga, yaitu tinjauan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan secara umum akuntansi, yaitu cara untuk mengumpulkan data ekonomis dan melaporkan kepada individu dan pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, pengertian persediaan, yaitu salah satu unsur yang paling aktif di sebuah perusahaan secara kontinu yang diproduksi, diperoleh, dan dijual. Selanjutnya ada jenis persediaan. Di sini jenis persediaan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama jenis persediaan pada perusahaan manufaktur, dan yang kedua jenis persediaan pada perusahaan dagang. Yang pertama, pengertian jenis persediaan pada perusahaan manufaktur, yaitu jenis-jenis persediaan pada perusahaan manufaktur yang meliputi persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu atau bahan penolong, persediaan bahan yang sedang diproses, dan persediaan barang jadi atau barang yang sudah siap untuk dijual. Berikutnya, pengertian persediaan pada perusahaan dagang, yaitu di mana suatu perusahaan dagang yang di dalam usahanya adalah membeli atau menjual kembali barang-barang dan mempunyai dua jenis persediaan, yaitu yang pertama persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, dan yang kedua persediaan perlengkapan atau inventory of supply. Berikutnya ada sistem pencatatan persediaan. Di sini, sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pencatatan persediaan dengan menggunakan metode perpetual, di mana menurut Dunia Al-Firdaus, pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual yaitu pencatatan atas transaksi persediaan yang dilakukan setiap waktu terhadap pemasukan maupun pengeluaran persediaan. Dan yang kedua, pengertian sistem pencatatan persediaan dengan menggunakan metode periodik. Menurut Huygens mengemukakan dalam suatu sistem persediaan periodik, rincian persediaan yang dimiliki tidak disesuaikan secara terus-menerus dalam satu periode, di mana harga pokok penjualan barang ditentukan hanya pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya ada poin metode penilaian pencatatan. Nah, di metode penilaian pencatatan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu first in first out atau FIFO, yang dapat diasumsikan adalah masuk pertama, keluar pertama, atau barang yang terjual adalah barang yang masuk pertama. Dan yang kedua ada last in first out atau LIFO, yaitu dapat diasumsikan bahwa barang yang terjual adalah barang yang paling baru. Dan yang ketiga ada metode rata-rata atau average,
Dan yang keempat ada metode identifikasi khusus, di mana metode identifikasi khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode perpetual dan yang kedua metode pencatatan persediaan secara periodik. Dalam persediaan barang juga terdapat penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian dalam laporan keuangan ini pada perusahaan dagang biasanya disajikan dengan bentuk neraca maupun dalam perhitungan laba rugi. Dalam persediaan barang dagang, yang tercantum pada neraca mencerminkan nilai barang yang ada pada tanggal neraca merupakan suatu akhir dari periode akuntansi. Memasuki poin selanjutnya yaitu pelaksanaan kerja praktik. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kedudukan dan koordinasi, dan yang kedua, tugas-tugas yang dilakukan dan uraian kegiatan kerja praktik. Berikut akan saya jelaskan mengenai tugas-tugas yang dilakukan pada saat kerja praktik. Yang pertama, menginput barang yang dibutuhkan oleh area produksi, dan yang kedua, transfer barang ke area produksi. Yang ketiga, melakukan cek barang persediaan yang dikirim oleh supplier, dan yang keempat, melakukan pengecekan data persediaan bahan baku atau dagang di akhir bulan atau stock opening. Akan saya jelaskan mengenai uraian kegiatan. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, alur dan hitung stok barang. Kegiatan ini dilakukan guna untuk mengetahui secara pasti dan benar tentang kegiatan persediaan yang berada di gudang. Apakah jumlah yang telah dihitung itu sesuai dengan pencatatan atau berkurang? Selanjutnya ada proses penyajian laporan persediaan. Dapat dilihat contoh seperti yang sudah saya tampilkan. Diberikan judul penyajian laporan persediaan material Customer Honda Look PT 6M Indonesia, Departemen Produksi 1, Customer HL, Barang Resistor 277, Gudang Preparation. Dapat dilihat kolom pertama itu tertulis tanggal, yaitu di mana tanggal pada saat dilakukannya pengecekan perhitungan. Kolom kedua terdapat nomor tanggal surat terima atau keluar. Dan kolom ketiga uraian, yaitu uraian transaksi. Yang keempat yaitu kolom barang-barang seperti barang masuk, barang keluar, dan barang sisa. Kolom selanjutnya ada harga, yaitu harga di setiap barang yang telah dicatat. Dan kolom terakhir terdapat jumlah harga barang yang diterima dikeluarkan sisa. Seperti barang bertambah, berapa rincian harganya, barang berkurang, berapa rincian harganya, dan barang sisa, berapa rincian harganya. Selanjutnya, melakukan stock opening. Pada melakukan stock opening ini, setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing, seperti kebijakan tersendiri untuk melakukan persediaan pada triwulan terakhir, seperti 3 bulan, dan per kuartal 4 bulan, atau bahkan ada yang melakukan setiap 1 bulan sekali. Biasanya suatu perusahaan melakukan kegiatan stock opening ini di setiap akhir bulan dan dilakukan pada saat stop produksi atau tidak ada kegiatan produksi. Untuk PT 6M Indonesia sendiri, dia melakukan kegiatan stock opening ini setiap 1 bulan sekali di akhir bulan dan dilakukan pada saat hari libur atau weekend. Persiapan stock opening. Di sini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan sebelum melakukan stock opening. Yang pertama, menyiapkan tag stiker yang digunakan sebagai penanda stok yang telah dihitung. Dan yang kedua, merapikan stok dengan cara menatanya sesuai kode, jenis barang, bahkan warna. Hal ini penting agar tidak terjadi kerancuan yang dikarenakan posisi barang berantakan. Yang ketiga, melengkapi stok gudang dengan barcode yang sesuai dengan program. Hal ini bertujuan untuk memudahkan tim penghitung pada saat melakukan pengecekan persediaan barang atau stock opening. Dan yang keempat, menyiapkan stiker khusus untuk barang yang telah dihitung. Seperti halnya diberi tanda barang yang sudah dihitung dan yang belum dihitung.
Pada saat melakukan kerja praktik persediaan barang, ada beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama, terlalu banyaknya barang yang berserakan di area gudang, dikarenakan pada saat habis pakai tidak langsung dikembalikan ke tempat semula. Yang kedua, salah hitung jumlah material sehingga dapat menyebabkan terhentinya proses produksi. Dan yang ketiga, yaitu waktu pelaksanaan stock of name sangat terbatas atau kurang efektif sehingga memerlukan banyak tenaga dan waktu yang terbuang. Dalam terjadinya kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan kerja praktik, adapun cara mengatasi kendala agar tidak terjadi hambatan lagi. Yang pertama, yaitu banyak berlatih dan bertanya kepada senior, atasan, dan karyawan-karyawan lain yang lebih berpengalaman mengenai hal-hal apa saja yang belum dimengerti. Yang kedua, lebih teliti pada saat melakukan finishing perhitungan material yang sudah dihitung, pastikan kembali jumlah yang ada di plastik dengan aktualnya, karena biasanya aktual dengan yang tertulis di dalam plastik itu berbeda. Dan yang ketiga, multitasking bukan hal yang diragukan lagi. Jika seseorang multitasking bisa melakukan apa saja yang diperintahkan oleh atasan, pasti berpengaruh besar terhadap kinerja yang akan kita lakukan nanti. Yang keempat, harus dengan rutin mencari referensi dari berbagai sumber, belajar untuk lebih mengenali kemampuan membuat laporan, berbagai laporan, mencari file-file terlebih dahulu dan mempelajarinya. Selanjutnya memasuki poin terakhir, yaitu poin kesimpulan dan saran. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan dan saran yang telah saya buat berdasarkan hasil laporan kerja praktik di PT 6M Indonesia. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang diperoleh. Yang pertama, proses persediaan di PT 6M masih terbilang kurang efisien karena banyak memerlukan tenaga dan waktu yang terbuang akibat tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kedua, dengan menggunakan metode penulisan yang sudah berjalan, perusahaan dapat mengetahui bahan atau material yang dibutuhkan oleh produksi dengan waktu yang cukup efisien. Dan yang ketiga, melakukan stock of name sesuai dengan prosedur yang ditentukan setiap sebulan sekali yang diharapkan semakin maksimal saat proses perhitungan. Selanjutnya yaitu saran. Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan, yaitu 1. Perusahaan dapat membuat suatu perencanaan produksi untuk periode ke depan agar dapat memperkirakan jumlah material yang dibutuhkan oleh produksi sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kekurangan bahan atau material yang akan diproduksi nantinya yang akan berdampak juga dalam pengiriman barang. Dan yang kedua, membuat suatu perencanaan metode persediaan yang baru lagi agar lebih akurat sesuai dengan kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi guna menjaga kepercayaan pelanggan yang seiring dengan semakin meningkatnya dunia industri pada era sekarang. Sekian penjelasan dari saya mengenai